Hai semua, perkenalkan nama saya Neva Oktaviani dari kampus Stigmi Setia Mikroskill Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi yang berjudul Pengaruh Teks Amnesti dan Jenis Kelamin Terhadap Kesadaran Membayar Pajak WPOP. Langsung saja, di sini saya sudah membuat ringkasan skripsi tersebut agar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Dari latar belakang ini, peneliti menjelaskan tentang Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang. Dan kita tahu sendiri, negara berkembang adalah suatu negara yang pendapatan rata-ratanya rendah, infrastruktur relatif masih terbelakang, dan indeks perkembangan manusia berada di bawah standar normal global. Adapun usaha yang digunakan untuk membangun negara tersebut dapat dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Apa itu sektor internal dan eksternal? Yaitu salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sektor eksternal adalah pinjaman dari luar negeri. Sumber pendanaan terbesar di Indonesia diperoleh dari penerimaan pajak. Persentase sumber penerimaan Indonesia dari pajak tersebut kurang lebih 70% baik dari pajak daerah maupun dari pajak pusat. Jadi mengingat begitu pentingnya pajak, pemerintah menerapkan kebijakan teks amnesti. Apa itu teks amnesti? Teks amnesti adalah suatu kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang diperkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak. Kebijakan teks amnesti yang digunakan pemerintah guna meringankan pajak yang terutang oleh wajib pajak masih menemui banyak kendala. Adapun salah satu kendala yang sering terjadi adalah minimnya minat wajib pajak untuk mempelajari arti penting dari teks amnesti itu sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi tentang kebijakan pajak amnesti sangatlah penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi wajib pajak. Dengan wawasan dan pengetahuan yang luas, diharapkan wajib pajak dapat memahami akan pemberlakuan sanksi yang tegas setelah diadakannya kebijakan teks amnesti. Adapun penelitian dari skripsi ini berfokus pada pengaruh teks amnesti terhadap kesadaran membayar pajak dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks amnesti yang berlaku sebagai variabel X1 dan variabel jenis kelamin yang berlaku sebagai X2. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berlaku sebagai variabel Y atau variabel dependen. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel jenis kelamin X2 sebagai variabel kategori atau sering disebut sebagai variabel dummy. Apa itu variabel dummy? Variabel dummy digunakan oleh peneliti sebagai variabel tambahan untuk mengetahui pengaruh variabel kategori atau dummy terhadap variabel terikat, yaitu variabel dependen. Yang kedua, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi tersebut, dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antar variabel-variabel yang diteliti sehingga mendapat kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Desain penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teks amnesti dan jenis kelamin terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
Sampel dan teknik pemilihan sampel dalam penelitian skripsi ini yaitu dilakukan secara non-probability sampling, di mana tidak semua anggota populasi memiliki kemungkinan untuk terpilih menjadi sampel. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel bertujuan agar lebih signifikan dalam pengambilan data. Adapun kriteria yang diambil dalam penelitian skripsi ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau yang sering disebut NPWP, memiliki pendidikan minimal D3 dan mengerti definisi teks amnesti. Sedangkan untuk jenis dan sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah data langsung dari responden berupa tulisan dan studi pustaka atau library research. Penelitian ini menggunakan data primer serta kuesioner online untuk pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data itu sendiri dalam penelitian skripsi ini adalah teknik yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu kuesioner. Untuk variabel penelitiannya adalah variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel terikat, dan variabel dummy atau kategori. Teks amnesti digunakan sebagai variabel independen atau X1. Kesadaran membayar pajak digunakan sebagai variabel dependen atau variabel Y, dan jenis kelamin digunakan sebagai variabel kategori atau X2. Untuk instrumen penelitian dalam penelitian skripsi ini, penulis memilih instrumen kuesioner dalam pengumpulan data. Kuesioner akan diisi oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki kriteria tertentu, yaitu memiliki NPWP, pendidikan minimal D3, dan mengerti definisi teks amnesti. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan serta alternatif jawaban yang berhubungan dengan teks amnesti dan kesadaran membayar pajak WPOP. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan 4 pilihan alternatif jawaban. Untuk uji kualitasnya menggunakan beberapa pengujian. Yang pertama adalah uji instrumen validitas. Yang kedua adalah uji reliabilitas, dan yang ketiga adalah uji normalitas. Uji statistik normalitas ini dilakukan diantaranya dengan menggunakan chi-square atau Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai stik lebih dari 0,05 atau 5%. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas, selanjutnya uji heteroskedastisitas, selanjutnya ada metode analisa data. Untuk uji hipotesis, penelitian dalam skripsi ini menggunakan uji hipotesis dengan metode regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini karena regresi linear berganda sangat tepat untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selain regresi linear berganda, penelitian ini juga menggunakan regresi kategori dummy. Regresi ini digunakan untuk mengubah variabel kualitatif menjadi variabel kuantitatif, yang mana variabel kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan. Atribut atau cirinya, untuk mengkuantitatifkan atribut variabel kualitatif diperlukan variabel dummy dengan nilai 1 dan 0. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika koefisien mendekati 0, maka akan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap dependen. Sebaliknya, jika koefisien mendekati angka 1, maka semakin besar koefisien determinasi, semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Selanjutnya ada uji nilai F. Apa itu uji nilai F? Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap dependen. Kemudian ada uji T atau uji parsial. Untuk mengetahui hipotesis dengan melihat nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dibutuhkan uji nilai T. Oke, kita akan masuk pada tahap hasil dan pembahasan. Dalam penelitian skripsi ini, hasil pengumpulan data yaitu jumlah tanggapan yang diterima sebanyak 100 tanggapan, di mana penulis atau peneliti melakukan seleksi secara keseluruhan tanggapan tersebut dan memperoleh sebanyak 100 tanggapan yang memenuhi kriteria untuk diolah. Di sini pembahasan untuk uji instrumen, uji validitas. Kuesioner dikatakan handal atau reliable apabila menunjukkan convex alfa lebih dari 0,6, sehingga hasil yang didapat adalah semua indikator variabel independen dan variabel dependen dinyatakan reliable atau handal. Untuk uji normalitasnya, berdasarkan hasil pengolahan SPSS yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai signifikansinya sig 2 Tailid sebesar 0,106 lebih besar dari 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas Kolmogorov-Smirnov berdistribusi normal dan persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas, hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan nilai sig sebesar 0,217 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tidak mengalami heteroskedastisitas, sedangkan variabel jenis kelamin X2 tidak dapat diketahui karena variabel jenis kelamin adalah variabel dummy atau kategori. Untuk metode analisis data, analisis regresi berganda, hasil yang diperoleh dari pengolahan SPSS adalah persamaan analisis regresi berganda, yaitu Kolmogorov-Smirnov 8,851 0,7 ditambah 0,76 X1 dikurang 0,239 X2 dan 9 dan DX 9,09 ditambah DX2 8,851. Untuk uji koefisien determinasi, dalam pengujian koefisien determinasi menunjukkan R-square, model 1 menunjukkan jumlah 0,408 yang memiliki arti bahwa variabel teks amnesti dan jenis kelamin dapat menjelaskan variabel kesadaran membayar pajak sebesar 40,8%, sedangkan 59,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Untuk uji T atau uji parsial, dalam pengujian parsial atau uji T, nilai T tabel ditentukan berdasarkan 0,05 atau 5%. Dapat diperoleh dari nilai T tabel variabel teks amnesti adalah 6,429, sehingga diperoleh hasil bahwa hipotesis H1 diterima, sedangkan nilai T tabel variabel jenis kelamin adalah minus 0,19, sehingga diperoleh hasil hipotesis H2 ditolak. Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini, yang pertama, teks amnesti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Wajib pajak orang pribadi yang dibuktikan dengan arah koefisien positif sebesar 0,076 dan nilai sig kurang dari alfa 0,05 yaitu sebesar 0,00. Wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakan.
adalah wajib menurut undang-undang serta memiliki kekuatan hukum untuk dipaksakan, sehingga wajib pajak akan sadar bahwa akan merugikan negara jika kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi. Yang kedua adalah jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak, karena variabel jenis kelamin memiliki arah koefisien negatif, yaitu sebesar minus 0,239 dan nilai sig lebih dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,843. Dengan kata lain, variabel dummy atau kategori tidak mempengaruhi variabel independen atau terikat. Adapun saran untuk penelitian skripsi ini adalah: yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel penelitian dan metode pengumpulan data dapat diperkuat dengan metode wawancara. Untuk yang kedua adalah penelitian selanjutnya dapat memperluas kriteria dalam penentuan sampel yang akan diteliti. Dan yang ketiga adalah penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang digunakan dengan mempertimbangkan faktor dan indikator lain seperti sanksi, pajak, pendapatan, dan lain sebagainya. Kemudian daftar pustaka. Baik, sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai bertemu lagi.